Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang nasikh dan mansukh hadis. Nasakh dalam hadis adalah pengangkatan hukum yang terkandung dalam suatu hadis dan diganti dengan hukum pada hadis yang datang berikutnya. Hadis yang mengangkat atau yang menghapus hukum itu disebut dengan nasikh. Sedangkan hadis yang hukumnya diangkat atau hadis yang hukumnya dihapus disebut mansukh. Sederhananya, yang lebih dahulu datang hukumnya diangkat oleh hadis yang datang belakangan. Nasakh sangat penting untuk diketahui karena terkait hukum yang terkandung dalam hadis itu, sehingga diketahui mana hadis yang bisa diamalkan dan mana hadis yang tidak diamalkan. Hadis yang boleh diamalkan itu hadis yang nasikh, sedangkan hadis yang mansukh tidak diamalkan. Untuk mengetahui terjadinya nasikh dan mansukh dalam hadis itu bisa diketahui dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah melalui berita dari Nabi Muhammad SAW secara langsung, yaitu Nabi Muhammad SAW secara langsung menyatakan tentang terangkatnya suatu hukum yang pernah berlaku. Contohnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi berkata, Haddatsana Muhammad bin Bashar wa Mahmud bin Ghailan wal Hasan bin Ali Al-Khallal qalu haddatsana Abu Asim An-Nabil qala haddatsana Sufyan an Alqama bin Marthad an Sulaiman bin Buraidah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur faqad udina li Muhammadin bi ziyarati qabri ummihi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar dan Mahmud bin Ghailan dan Al-Hasan bin Ali Al-Khallal. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Asim An-Nabil, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Alqama bin Marthad, dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kuburan ibunya. Maka berziarahlah, karena berziarah kubur itu dapat mengingatkan akhirat. Pada hadis di atas, Nabi SAW memberikan berita bahwa beliau pernah melarang ziarah kubur. Lalu beliau hapus larangan tersebut dengan diberikannya izin kepada para sahabat untuk berziarah kubur. Kemudian cara yang kedua untuk mengetahui terjadinya nasikh dan mansukh adalah melalui berita dari para sahabat tentang terjadinya pengangkatan hukum, seperti pernyataan dari Aisyah tentang puasa Asyura yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari berkata, Haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya, haddatsana Hisham, qal haddatsani abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyati wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuh falamma qadima al-madinata shamahu wa amara bisiyamihi
falamma nazala Ramadan kana man syaa shamahu wa man syaa la yasumuhu. Al-Imam Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Hisham. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada masa jahiliyah, hari Asyura adalah hari di mana Quraisy biasa berpuasa. Nabi SAW juga melakukan puasa pada hari itu. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau tetap berpuasa pada hari itu dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan puasa. Namun setelah turun perintah puasa bulan Ramadan, bagi siapa yang mau dipersilakan berpuasa pada hari Asyura, dan siapa yang mau juga boleh untuk tidak melakukannya. Dari berita ini, Aisyah memberitahukan bahwa pada awalnya puasa Ramadan diperintahkan dengan perintah wajib kepada kaum muslimin. Lalu setelah turun ayat perintah Ramadan, maka perintah wajib puasa Asyura diangkat dan diganti dengan perintah anjuran bagi yang mau mengerjakannya saja dan bagi yang tidak pun tidak mengapa, karena sudah ada kewajiban puasa Ramadan. Kemudian cara yang ketiga, untuk mengetahui terjadinya nasakh, adanya nasikh dan mansuh dalam hadis adalah diketahui dari sejarah datangnya hadis, yaitu hadis yang terlebih dahulu datang dimansuh dengan hadis yang datang belakangan. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab beliau. Al-Imam Abu Daud berkata, haddatsana Mahmud bin Khalid, haddatsana Marwan, haddatsana Al-Haytham bin Humain, akhbarana Al-Ala bin Al-Harith, an Makhul, an Abi Asma Ar-Rahabi, an Thauban, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, aftarul hajimu wal mahjumu. Al-Imam Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Marwan, telah menceritakan kepada kami Al-Haytham bin Humain, telah mengabarkan kepada kami Al-Ala bin Al-Haris bin Makhul dari Abu Asma Ar-Rahabi, dari Thauban, dari Nabi SAW, beliau bersabda, telah batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Kemudian berita dari sahabat, yakni Ibnu Abbas, menyampaikan bahwasanya Nabi berbekam pada saat sedang berpuasa. Sebagaimana Al-Imam Abu Daud mengatakan, haddatsana Abu Ma'mar Abdullah bin Umar, haddatsana Abdul Warith, an Ayyub, an Ikrimah, an Ibni Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Al-Imam Abu Daud berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Abdullah bin Umar, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Abu Daud mengatakan, haddatsana Hafsu bin Umar, haddatsana Syu'bah an Yazid bin Abi Ziyad, an Miksam an Ibni Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun muhrim. Al-Imam Abu Daud dalam riwayat yang lain mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Miksam, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam sementara beliau dalam keadaan berpuasa dan berihram. Dalam hadis yang pertama, Nabi menyatakan batalnya puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Hadis ini berupa hadis qauli. Lalu datang berita dari Ibnu Abbas yang menceritakan tentang Nabi berbekam pada saat berpuasa, yang hadis ini berupa hadis fi'li. Dari sisi sejarah, hadis yang pertama, yakni hadis tentang batalnya puasa yang membekam dan yang dibekam, itu terjadi pada tahun 8 Hijriah,
pada saat Fathu Makkah. Sedangkan hadis yang kedua, yaitu hadis tentang tidak batalnya atau hadis tentang Nabi berbekam, itu terjadi pada saat Haji Wada, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Contoh yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud tentang tidak batalnya wudu menyentuh kemaluan. Al-Imam Abu Daud berkata, Haddasana Musaddan, Haddasana Malazim bin Amrin Al-Hanafi, Haddasana Abdullah bin Badr, An Qais bin Talq, An Abihi Qala, Qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Faja'a rajulun, Ka'annahu badawiyun, Faqala ya Nabi Allah, Ma tara fi masir rajuli dzakarahu ba'dama yatawadda'u. Faqala hal huwa illa mudghatun minhu aw qala bad'atun minhu. Al-Imam Abu Daud berkata, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Mulazim bin Amru al-Hanafi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Badar dari Qais bin Talaq, dari ayahnya dia berkata, kami pernah datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datang seseorang laki-laki yang sepertinya dia adalah orang pedalaman. Lalu dia berkata, wahai Nabi Allah, bagaimana menurut Anda seseorang yang menyentuh kemaluannya setelah dia berwudu? Maka beliau bersabda, bukankah kemaluan itu hanya sepotong daging dari orang tersebut? Hadis ini dinasakh dengan hadis batalnya wudu bagi orang yang menyentuh kemaluan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Haddasana Abdullah bin Maslamah, An Malik, An Abdullah bin Abi Bakar, Annahu sami'a Urwa yaqulu, dakhaltu ala Marwan bin Al-Hakam, fazakarna ma yakunu minhul wudu. Faqala Marwan, wa min masjid dzakar? Faqala Urwa, ma alimtu dzalika. Faqala Marwan, akhbaratni Busra bintu Safwan, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man massa dzakarahu falyatawadda. Al-Imam Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bahwasanya dia pernah mendengar Urwah berkata, saya pernah menghadap kepada Marwan bin Al-Hakam, lalu kami menyebut-nyebut sesuatu yang mengharuskan berwudu. Kemudian Marwan berkata, dan dari karena menyentuh kemaluan, maka Urwah pun berkata, saya tidak mengetahui tentang hal itu. Setelah itu Marwan pun berkata, Busra binti Safwan telah mengabarkan kepada saya bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.